Shalom, perkenalkan nama saya Kedina Maruli, saya mahasiswa Universitas Tribhuwana Kalabahi, program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas D semester 5. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan mata kuliah evaluasi program pembelajaran. Dan berikut adalah pengertian. Anderson sebagaimana dikutip pada bulan Jabar memaparkan bahwa analisis kebutuhan diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh seseorang untuk mengidentifikasi kebutuhan sekaligus menentukan prioritas. Yang berikut adalah analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan adalah proses sistematis untuk menentukan tujuan, mengidentifikasi kesenjangan antara tujuan dan keadaan sekarang, dan menetapkan prioritas yang digunakan untuk mengambil tindakan. Yang berikut adalah peranan analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan adalah alat yang konstruktif dan positif untuk melakukan perubahan yang dimaksud dengan perubahan. Di sini bukanlah perubahan yang radikal dan tidak berdasar pada perubahan yang didasarkan atas logika yang bersifat rasional, perubahan fungsional yang dapat memenuhi kebutuhan. Yang berikut adalah langkah pelaksanaan analisis kebutuhan. Yang A, analisis kebutuhan secara objektif, yaitu analisis kebutuhan secara objektif dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut, yaitu yang pertama, mengidentifikasi lingkup tujuan-tujuan penting dalam program yang akan dievaluasi. Yang kedua, menentukan indikator dan cara pengukuran tujuan-tujuan. Yang ketiga, menyusun kriteria atau standar untuk tiap-tiap indikator dengan acuan pedoman atau acuan apa saja yang ada dalam sistem dan bidang yang dievaluasi. Yang keempat, menyusun alat pengukuran untuk tiap-tiap indikator. Yang kelima, membandingkan kondisi yang diperoleh dengan kriteria. Jika data yang diperoleh lebih rendah dari tingkat standar, maka maknanya berarti ada kebutuhan. Yang berikut analisis kebutuhan secara subjektif. Analisis kebutuhan secara subjektif dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut, yaitu yang pertama, mengidentifikasi tujuan penting dalam program yang akan dievaluasi. Yang kedua, menentukan pilihan kriteria atau menyusun kriteria yang sesuai dengan setiap tujuan masing-masing bidang dan juga indikator. Yang ketiga adalah menyusun skala bertingkat dan yang digunakan untuk mempertimbangkan tingkat penampilan indikator. Yang keempat, jika sudah selesai membuat skala, kumpulkanlah semua calon evaluator untuk bersama-sama menentukan urutan kebutuhan dan skala prioritas kebutuhan. Yang berikut adalah penjadwalan. Kegiatan evaluasi diharapkan selesai dalam waktu yang diberikan. Jika evaluasi tidak diselesaikan dalam waktu yang dialokasikan, maka tambahan biaya tidak akan disediakan kecuali jika dibuat ketentuan khusus untuk itu. Yang berikut adalah kegiatan yang dilakukan selama evaluasi diarahkan untuk mengecek tujuan program serta menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti sebagaimana pengembangan rancangan strategi evaluasi dan prosedur sampingnya. Yang berikut adalah penentuan jadwal evaluasi mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan atau tindak lanjutnya perlu diberbicara secara jelas antara sponsor dengan evaluator. Berikut adalah penugasan dan monitoring. Merencanakan pengelolaan evaluasi berarti juga melakukan aktivitas mengawasi atau melihat bagaimana staf secara efisien melakukan kegiatan evaluasi. Yang berikut adalah pembiayaan. Masalah pembiayaan evaluasi merupakan hal yang perlu dikelola secara efektif dan efisien. Dalam perencanaan evaluasi hendaknya dicantumkan dengan jelas segala jenis biaya beserta jumlah biaya yang diperlukan. Berikut adalah suatu evaluasi biasanya diberikan sejumlah biaya dan juga jumlah yang telah ditentukan. Seluruhnya diatur sesuai dengan biaya dan juga jadwal. Biaya evaluasi dibedakan menjadi dua, yaitu biaya langsung dan juga tidak langsung. Biaya langsung merupakan biaya-biaya yang diperlukan untuk mendanai seluruh kegiatan evaluasi. Yang berikut adalah biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung adalah
biaya yang dilakukan untuk mendukung kegiatan evaluasi tetapi tidak termasuk dalam kos biaya langsung. Yang berikut adalah proposal evaluasi program. Proposal adalah sebuah rencana kerja yang menggambarkan semua kegiatan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan evaluasi program. Yang kedua adalah penyusunan proposal. Pertanyaan yang seringkali timbul dalam melakukan evaluasi program adalah siapakah yang menyusun proposal evaluasi program? Menjawab pertanyaan ini memerlukan berbagai pertimbangan, di antaranya adalah pertimbangan konsekuensi pembiayaan yang ditimbulkan. Yang ketiga adalah format rancangan proposal. Format proposal evaluasi program pada umumnya bervariasi, namun demikian tidak jauh berbeda substansinya. Pada bagian ini menyebutkan isi pokok kegiatan evaluasi yang mencantumkan nama kegiatan, program apa yang dievaluasi, dan apa juga mencantumkan model yang digunakan, serta menyebutkan unit dan lokasi program. Misalnya program evaluasi koperasi di Sumatera Utara. Berikut rasional dilaksanakannya evaluasi. Pada bagian ini menjelaskan adanya kebijakan tentang program yang menjadi objek sasaran, diperkirakan adanya hambatan tentang pelaksanaan atau alasan mengapa perlu dilaksanakan evaluasi. Berikut adalah tujuan. Mengidentifikasi beberapa dimensi umum yang biasanya digali dalam tujuan evaluasi suatu program. Itu pertama, dampak atau pengaruh program. Yang kedua adalah implementasi program. Yang ketiga adalah konteks program. Yang keempat adalah kebutuhan program. Berikut adalah pertanyaan evaluasi. Dalam hal ini, Arif Kunto dan Jabar memaparkan model pertanyaan yang biasanya muncul dalam evaluasi program, yaitu yang pertama, pertanyaan tentang dampak atau pengaruh. Yang kedua, pertanyaan tentang implementasi program. Yang ketiga, pertanyaan tentang konteks program. Yang keempat adalah pertanyaan tentang kebutuhan program. Berikut adalah metodologi yang digunakan. Objek sasaran evaluasi dapat meliputi berbagai hal dan berbagai jenis. Menurut isinya, sasaran objek tersebut dapat dikelompokkan menjadi informasi deskriptif dan informasi tentang pendapat. Di samping itu perlu dijelaskan pula kepada siapa pertanyaan evaluasi tersebut arahkan, bagaimana jadwal pengumpulan data, dan siapa respondennya. Yang berikut Purwanto dan Suparman memaparkan 11 komponen yang terdapat dalam desain evaluasi, yaitu yang pertama menentukan objek suatu sasaran evaluasi, yang kedua merumuskan evaluasi, yang ketiga menentukan penerima laporan evaluasi, yang keempat merumuskan pertanyaan evaluasi, lima menentukan informasi yang dikumpulkan, yang keenam menentukan teknik pengumpulan informasi, yang ketujuh menentukan instrumen, kedelapan menentukan teknik analisis data, yang kesembilan syarat interpretasi dan penarikan kesimpulan, yang ke-10 menentukan jenis atau bentuk laporan, dan yang ke-11 menentukan teknik laporan dan penjelasannya sebagai berikut. Yaitu yang pertama menentukan objek atau sasaran evaluasi, yang kedua merumuskan, yang ketiga merumuskan pertanyaan evaluasi. Bagian ini hendaknya memuat seluruh pertanyaan evaluasi yang diajukan. Contoh sebuah evaluasi terhadap program pelatihan jarak jauh bagi pegawai baru di sebuah bank. Tujuan evaluasinya adalah untuk menilai efektivitas program pelatihan tersebut. Yang berikut adalah menentukan informasi yang diperlukan. Informasi tentang objek atau konteks terpilih dikembangkan dari pertanyaan evaluasi yang telah dirumuskan. Yang berikut adalah menentukan teknik pengumpulan informasi. Bagian ini termasuk bagian penting dalam perencanaan evaluasi yang menguraikan dua hal, yaitu teknik yang ditempuh evaluator dalam memperoleh informasi dan prosedur pengumpulan data atau informasi. Yang berikut itu menentukan instrumen. Dalam desain atau perencanaan evaluasi program, perlu dinyatakan hal-hal yang berkaitan dengan bentuk atau jenis instrumen yang akan digunakan untuk pengumpulan data.
Berikut adalah menentukan teknik analisis data. Pada perencanaan evaluasi, perlu dijelaskan bahwa cara yang akan digunakan untuk mengenali informasi yang dikumpulkan yaitu ada 4 tahap yang utama dalam menganalisis data, yaitu mengkaji pertanyaan-pertanyaan atau tujuannya, menyiapkan analisis deskriptif setiap data dan distribusi untuk data kuantitatif, dan menyajikan hasilnya, menyiapkan ringkasan isu dasar, kecenderungan untuk kecenderungan yang terkait dengan serta bukti-bukti dan menilai ketersediaan bukti-bukti untuk menegaskan isu dan pertanyaan evaluasi. Yang berikut adalah cara interpretasi dan penarikan kesimpulan. Suatu desain evaluasi hendaknya memuat dan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan nilai-nilai dan arti informasi yang dikumpulkan dan kriteria yang dipergunakan untuk menilai. Yang berikut menentukan jenis dan bentuk laporan. Desain hendaknya juga menjelaskan tentang bentuk laporan evaluasi yang akan disusun untuk penerimaan laporan evaluasi. Yang berikut adalah menentukan teknik pelaporan. Desain sebaiknya juga menjelaskan tentang sebagaimana laporan evaluasi akan disampaikan kepada penerima laporan evaluasi. Yang berikut memilih model evaluasi. Alasan melakukan evaluasi program berhubungan erat dengan model evaluasi yang akan digunakan. Alasan karena adanya keunggulan, keberhasilan, dan dampak positif dari suatu program akan menggunakan model atau pendekatan yang berbeda dengan alasan karena adanya kelembaban, kegagalan, atau dampak negatif. Yang berikut mengidentifikasi pihak-pihak yang terkait. Identifikasi pihak-pihak terkait yang sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan evaluasi. Yang berikut penentuan komponen yang akan dievaluasi. Langkah selanjutnya yang cukup penting dalam evaluasi program adalah penentuan komponen yang akan dievaluasi. Sekian dan terima kasih.